Assalamualaikum sahabat Risti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Untuk para sahabat yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya tetap dapat informasi terupdate untuk video-video saya selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya nih, apakah para sahabat punya hewan peliharaan di rumah? Jika iya, hewan apa yang kalian pelihara? Hewan peliharaan biasanya berupa kucing, ayam, ikan, dan lain-lain. Nah, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan peliharaanmu? Bagaimana kira-kira pertumbuhannya? Apakah sama pertumbuhan setiap hewan? Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan? Mari kita bahas bersama. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hewan ini ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh. Hal yang membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan adalah pada siklus yang mereka alami. Perkembangbiakan pada hewan artinya bertambah banyak untuk meneruskan keturunannya supaya hewan-hewan ini tidak punah. Nah, apakah sahabat Risti masih ingat perkembangbiakan pada hewan ada berapa? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan hewan ada 3 jenis. Yang pertama, ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya pada hewan ayam, burung, kura-kura, cicak, ikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Bertelur melahirkan maksudnya hewan ini bertelur di dalam tubuh induknya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan pari, kadal, hiu, dan ular. Yang ketiga adalah hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar ada kucing, gajah, tikus, kambing, sapi, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui cara hewan berkembang biak, kita selanjutnya akan membahas bagaimana siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan merupakan tahap perkembangbiakan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Siklus hidup hewan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis adalah peristiwa berubahnya bentuk secara bertahap dari telur menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sahabat Risti tahu tidak, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa loh. Metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contohnya pada hewan kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Metamorfosis kupu-kupu terjadi mulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk pada katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, dari berudu menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur akan diletakkan di atas genangan air oleh nyamuk betina. Ketika sudah menetas, telur berubah menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi kepompong. Setelah kepompong, berubah menjadi nyamuk. Kedua, metamorfosis tidak sempurna, di mana pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ-organnya berbeda.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa ya sahabat Risti? Ya, benar sekali. Ada jangkrik, capung, belalang, dan kecoa. Metamorfosis pada kecoa dimulai dari telur, kemudian menjadi kecoa muda dan kecoa dewasa. Bagaimana sahabat Risti? Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana fase dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Nah, sahabat Risti, semoga penjelasannya bisa membantu para sahabat untuk tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching dan tunggu video saya selanjutnya.